Selamat malam, sahabat pendamai yang sungguh saya hormati. Perkenalkan, saya Santoso Huta Barat. Saya seorang rekan buat Anda untuk menolong Anda bisa meraih masa depan Anda dengan cara yang gemilang. Pertama-tama saya memperkenalkan satu lembaga konsultasi perilaku manusia dengan nama IC7 Academy hadir buat Anda sekalian pada malam hari ini sebagai tayangan pertama dan akan terus berlanjut di setiap hari Senin pukul 19 sampai dengan 19.30 waktu Indonesia Barat di Instagram Live Story @santoso Huta Barat. Bagi saudara yang sudah bergabung di Instagram saya mengucapkan terima kasih atas keinginan Anda untuk bergabung. Dan bagi saudara yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti live Instagram ini, saudara akan mendapatkan layanan khusus privilege service, yaitu 1 kali konsultasi dan juga disertai dengan tes kepribadian Anda, di mana Anda akan ditolong untuk bisa menemukan jati diri Anda yang sejati dan juga menemukan kekuatan dan titik kritis Anda dikala Anda sedang melewati masa badai, kesulitan, halangan, rintangan di dalam hidup Anda. Saya, Santoso Huta Barat, datang untuk menjadi sahabat Anda dalam waktu-waktu mendatang untuk bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri. Ketika kita berdamai dengan diri kita sendiri, maka Anda akan bisa berdamai dengan orang lain dan juga Anda akan berdamai dengan siapa saja. Terima kasih buat saudara yang sudah mendaftarkan diri. Anda adalah orang-orang yang sangat beruntung untuk mendapatkan layanan yang sangat profesional ini. Dan bagi Anda yang belum bergabung dan juga belum mendaftarkan diri, kami masih buka kesempatan karena kami akan terus tayang setiap hari Senin pukul 19 sampai dengan 19.30 di Instagram Live Story Santoso Huta Barat. Hari ini saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana kita bisa berdamai dengan jiwa kita dengan judul Make Peace with Soul. Banyak orang yang hari-hari ini sudah mencapai prestasi yang sangat gemilang, baik dari segi kehidupan rohaninya, kehidupan keluarga, bisnis, karir, studi, pergaulan sosial. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka dikenal sangat baik, dikenal sangat sopan, setia, sangat bersahabat dengan banyak orang. Tetapi statistik mengatakan tidak sedikit juga orang yang mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Di Amerika Serikat tidak sedikit para pemimpin spiritual yang sudah membangun kehidupan pelayanannya, kehidupan karirnya, mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan, yaitu mereka ditemukan dalam kondisi bunuh diri, stres, dan sebagainya. Padahal dalam sejarah hidup mereka cukup diandalkan oleh banyak orang untuk meminta nasihat, meminta konseling. Dan di masa milenial ini pun tidak sedikit anak-anak muda yang terjebak dengan situasi yang stres, depresi, bahkan berujung pada kematian. Padahal tidak sedikit di antara mereka yang dikenal sebagai seorang anak gadis yang baik, seorang laki-laki yang baik, yang penuh perhatian. Tapi pertanyaannya, mengapa terjadi demikian? Mengapa terjadi satu akhir hidup yang sangat mengenaskan? Saudara, sahabat pendamai, hari ini saya mau berbagi beberapa hal yang sangat penting untuk diketahui. Sebagai seorang manusia memiliki 3 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan rohani, kedua kebutuhan jiwani, dan ketiga kebutuhan jasmani. Ketiga bagian ini sangat terhubung satu sama lain dan tidak bisa satu dihilangkan, hanya bekerja 2 saja. Tapi ketiganya harus ada dan saling terhubung. Apakah kebutuhan secara rohani? Secara universal semua orang ingin menemukan Sang Pencipta, mengabdikan diri kepada Pencipta, yaitu ibadah mereka. Satu kata kunci di dalam kebutuhan rohani adalah bagaimana menemukan kebenaran.
dan kebenaran itu menjadi kehidupan pribadi, hidup dalam kebaikan, hidup di dalam perhatian di antara sesama agama, dan hidup damai. Itu yang dicari banyak. Yang kedua, manusia mempunyai sisi jiwa. Saudara-saudara, kebutuhan jiwa ada 3. Yang pertama, sense of belonging. Yang kedua, sense of worthiness. Yang ketiga, sense of competence. Ini konsep yang dibuat oleh seorang pakar kejiwaan, Charles Stanley. Kebutuhan pertama, sense of belonging, adalah bicara ingin dikasihi, rasa ingin dikasih atau rasa dikasih. Seberapa banyak saudara hari ini yang ingin dikasih? Survei membuktikan kebutuhan mendasar dari seorang manusia adalah ingin dikasih. Siapapun Anda hari ini, laki-laki atau perempuan, sudah dewasa atau masih kanak-kanak, sudah tua atau muda, atau saudara berasal dari belahan bumi mana, semua orang ingin dikasih. Tapi kenyataannya banyak hari-hari ini orang yang tidak mendapatkan kasih dari orang tua, dari teman, sehingga mereka menjadi orang-orang yang merasa terbuang. Akibatnya, mereka menjadi seorang yang tidak percaya diri. Yang kedua, kebutuhan jiwa adalah rasa ingin dipercaya atau sense of competence, bahwa setiap orang itu mampu berkreasi, setiap orang itu mampu mengakhirkan satu prestasi. Albert Einstein seorang di masa kecilnya yang dianggap aneh. Dia tidak mau belajar di kelas, dia ingin keluar kelas dan ingin belajar di alam, mempelajari rumput, tanaman, alam. Dan dia sangat kritis di masa dia kecil. Kira-kira kalau sekarang itu disamakan dengan level SD, sekolah dasar, sehingga gurunya melihat dia sebagai seorang anak-anak yang aneh. Tetapi di balik itu dia memiliki kepintaran yang luar biasa, sangat kritis, sangat teliti, tapi tidak banyak orang bisa melihat hal demikian, sehingga akhirnya banyak orang mengatakan dia, dan dia terbuang, dia tidak dipercayai punya kemampuan di kelasnya, dan bahkan orang tuanya menganggap dia seorang anak seusia dia yang aneh. Tetapi fakta menunjukkan sekalipun dia berjuang dengan rasa tidak dipercaya, dia mencetak sejarah sebagai seorang penemu teori relativitas, itu Albert Einstein, yang menjadi dasar ilmu fisika pada masa kini. Saudara, Anda yang sedang menyaksikan tayangan langsung ini, ada 2 kebutuhan jiwa, dari kebutuhan ingin dikasihi, kebutuhan ingin dipercayai, dan kebutuhan yang ketiga, kebutuhan rasa aman atau self of worthiness. Seberapa banyak Anda yang menyaksikan ini merasa aman berada di rumah Anda hari-hari? Merasa aman dengan orang tua Anda, merasa aman dengan kakak adik saudara, merasa aman dengan teman-teman sekolah, bisnis, kantor, dan lain-lain. Jika hari-hari ini Anda merasa aman, safety, itu berarti Anda memiliki masa depan yang baik. Tapi jikalau Anda hari-hari ini, apalagi mungkin di tengah pandemi COVID, Anda merasa kekurangan, Anda merasa krisis sehingga Anda tidak mampu atau tidak berani untuk bergaul dengan siapapun. Perhatikan baik-baik, jikalau ini tidak diperbaiki, maka kesehatan jiwa Anda akan menjadi modal yang sangat minim untuk saudara sukses di masa depan. Hari ini, bagaimana ketiga kebutuhan ini bisa dijawab secara menyeluruh? Saya akan sampaikan kebutuhan ingin dikasihi, kebutuhan ingin dipercaya, dan kebutuhan rasa aman. Nah, sebelum itu, saya mau tanya saudara, dan saudara akan jawab sendiri di rumah masing-masing. Saya mau sampaikan ada 10 tanda alam bawah sadar yang terluka. Artinya, ada 10 tanda orang punya masalah dengan jiwanya. Istilah saya disebut dengan jiwa yang bolong. Apapun karir Anda hari ini, apapun tingkat studi Anda hari ini, siapapun Anda hari ini, dimanapun Anda dibesarkan, mari coba saudara masing-masing mengintrospeksi. Apakah dari 10 tanda alam bawah sadar ini terluka? Saya mau jelaskan bahwa manusia memiliki alam sadar, alam pikir sadar, yang terdiri dari 12% dalam hidup manusia, dan sisanya 80% itu alam bawah sadar yang merupakan paling besar mengendalikan perilaku manusia. Nah, hati yang terluka, jiwa yang terluka itu ada di alam bawah sadar.
sejak kecil, beranjak remaja, dewasa, bahkan sampai masa tua. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa jiwanya terluka, jiwanya. Hari ini saudara tidak kebetulan menyaksikan live Instagram saya mau sampaikan ada 10 tanda alam bawah sadar yang terluka. 1. Mudah tertolak. Mudah tertolak artinya orang ini bergaul dengan satu komunitas, berada di satu tempat, merasa dirinya tidak berguna, merasa dirinya tidak dihargai. Hasil karyanya, mungkin satu kali dia ingin memberikan kado kepada sahabat, tapi sahabatnya tidak menerimanya. Mungkin satu kali Anda memberikan hadiah kepada orang tua Anda yang berulang tahun, tapi orang tua Anda berkata, ini terlalu mahal untuk diberikan sebagai hadiah buat saya. Padahal Anda sudah punya niat yang sangat tulus dan berharap ada sambutan yang luar biasa, tetapi sebaliknya Anda tertolak. Jika ini berulang-ulang terjadi dalam hidup Anda, maka Anda harus melihat bahwa ini salah satu tanda hati yang terluka. Mungkin pada waktu kecil Anda mengalami satu kondisi sulit, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, atau mungkin saudara sudah tidak diinginkan lahir di rumah Anda. Itu adalah menyebabkan Anda mudah tertolak dari waktu kecil sampai remaja dan bahkan sampai masa tua. Yang kedua, 10 tanda alam bawah sadar terluka. Yang kedua adalah mudah cemas. Cemas itu kekhawatiran yang luar biasa kuat. Kalau hari ini saya tidak bisa bekerja, saya kira-kira bisa hidup apa tidak? Kalau hari ini saya tidak memiliki kemampuan, bisa nggak saya bekerja? Mudah cemas. Sebelum mencoba sudah cemas. Yang ketiga, tanda alam bawah sadar terluka adalah oversensitif. Siapakah di antara saudara yang gampang terluka hatinya? Oversensitif. Ketika seseorang mengatakan kepada temannya, "Hei, kamu hari ini tidak tampil dengan ceria." Kemudian dia marah dan dia meninggalkan. "Hei, hari ini kamu kelihatan begitu bodoh." Dia sensitif dan dia pergi. Oversensitif, satu sifat yang sebenarnya melebihi dari sensitif. Semua orang punya sensitivitas, tetapi kalau sudah over, itu akan sensitif. Berdasarkan pendekatan perilaku, ada tipe orang yang mudah sekali untuk oversensitif, yaitu mereka yang hidupnya digerakkan oleh perasaan. Orang-orang yang digerakkan dengan rasa keinginan saja, ketika dia melihat orang lain punya baju baru, dia ingin beli baju baru. Ya. Jadi orang-orang yang oversensitif ini orang yang hidupnya digerakkan oleh perasaan. Ketika perasaan naik turun, maka dia akan mengalami sensitivitas yang naik turun. Yang keempat, narsisme. Tanda alam bawah sadar terluka, narsisme. Coba saudara-saudara hitung satu hari saudara berapa kali update status di Facebook. Dari survei membuktikan jika Anda melakukan update status 10 kali sehari ya di Facebook, maka Anda bisa masuk kategori narsisme. Apa narsisme? Yaitu aktualisasi diri secara berlebihan lewat media cetak, media grafis, media online dan sebagainya, yang ingin menunjukkan siapa diri Anda, ingin menampilkan performance Anda, baik dengan foto, dengan tulisan, status, segala macam. Dan kalau dilakukan berulang-ulang, itu artinya saudara ingin diakui, saudara minta pengakuan, minta pendapat, minta sambutan yang luar biasa. Itulah yang disebut narsis. Zaman milenial seperti ini, bahkan zaman generasi Z, banyak orang yang terjebak dengan narsisme. Pertanyaan, mengapa terjadi narsisme? Ya bisa saja dia tidak diterima di rumah. Apa yang dia hasilkan, karya dia tidak diterima, penampilan dia tidak dianggap baik, sehingga dia butuh pengakuan dari luar rumah mereka. Atau dengan temannya, apalagi mungkin dengan teman dekat, dia minta pengakuan. Yang berikutnya, dari 10 tanda alam bawah sadar terluka, yaitu rendah diri. Rendah diri berbeda dengan rendah hati, saudara-saudara. Kalau rendah diri bicara dia menilai dirinya di bawah dari yang seharusnya. Tahukah Anda bahwa setiap orang diciptakan manusia sangat berharga dan sangat unik? Apapun agama Anda hari ini, apapun kepercayaan Anda, bahwa Tuhan menciptakan manusia itu melebihi derajatnya daripada tumbuhan, dari hewan dan sebagainya. Tapi hari-hari ini manusia tidak bisa melihat dirinya memiliki harga diri. Menjual diri, menjual sesuatu yang dia punya untuk mendapatkan hasil tapi dengan cara yang tidak baik dan sebagainya. Menjual nama baik
Rendah diri bicara tentang underestimate, bahwa dia tidak mampu padahal dia mampu untuk melakukan sesuatu. Sense of competence, rasa dihargai, rasa dipercaya tidak didapatkan dalam. Yang keenam, emosional. Tanda alam bawah sadar terluka adalah yang keenam, yaitu emosional. Emosi itu bagus, saudara, tapi kalau udah emosional itu tidak baik. Itu sesuatu yang berlebihan. Ya. Contohnya apa? Ketika handphone yang dia pegang, dia miliki, dan dia sayangi satu-satunya rusak, tiba-tiba dia marah, dia merasa hidupnya terasing dengan orang lain. Kenapa? Karena dia sangat mengandalkan handphone itu untuk berkomunikasi. Tahukah saudara, orang yang berperilaku seperti itu adalah orang yang menunjukkan tanda alam bawah sadar terluka, yaitu emosional. Bahkan dia bisa membanting handphone, bisa pukul orang atau menghina orang lain. Yang berikutnya, yang ke-7, tanda alam bawah sadar terluka, yaitu perfeksionis. Perfect itu bagus, tapi perfeksionis itu tidak bagus. Perfect itu adalah hasil yang sempurna, itu objektif. Sedangkan perfeksionis adalah subjektif, yaitu kita meminta orang lain sempurna, tapi kita sendiri belum tentu sempurna. Survei behavior, ada 11% orang di muka bumi ini yang berpotensi untuk perfeksionis. Mengapa? Perfeksionis itu akan berdampak pada pergaulan sosial. Dia tidak akan mudah punya teman. Kalaupun dia punya teman, dia akan mengasingkan diri dengan teman tersebut karena dia selalu menuntut kesempurnaan dalam diri orang lain. Dalam perusahaan, kalau dia pemimpin tim, dia akan sulit membangun tim yang menjadi tim yang langgeng. Karena ketika melihat anggotanya salah, dia akan marah dan dia akan tinggalkan orang tersebut. Ya, padahal setiap orang punya kesempatan untuk salah, tinggal bagaimana respon untuk menolong orang tersebut keluar dari kesalahan. Perfeksionis harus waspadai. Yang ke-8, antisosial. Apakah Anda seorang yang mudah bergaul? Apakah Anda seorang yang punya banyak teman? Atau Anda seorang yang tidak punya teman? Atau Anda sulit sekali untuk berteman dengan satu orang saja? Memang sekarang dunia tanpa batas. Media sosial menghubungkan orang dari satu tempat ke tempat lain, orang dari benua mana ke benua yang lain. Tetapi ada hal yang merupakan kejanggalan dalam hidup seseorang, yaitu antisosial. Antisosial itu artinya dia tidak mau berteman. Hidupnya menyendiri sebatang kara. Apa yang dia hasilkan, dia nikmati sendiri. Apa yang dia pergumulkan, dia nikmati sendiri. Sehingga dia stres, depresi, dan berujung pada gangguan jiwa. Banyak orang hari-hari ini yang mengalami gangguan jiwa oleh karena tidak bisa mengekspresikan isi hatinya, tidak bisa mengatakan kegembiraannya kepada orang lain, tidak bisa mengungkapkan kesedihannya kepada orang lain. Berbahaya, waspada, karena itu akan membawa pada hal yang buruk. Yang ke-9, otoriter. Adalah satu karakter yang semena-mena. Ketika Anda memimpin orang lain, ada kecenderungan untuk memanfaatkan orang tersebut untuk kepentingan Anda dengan cara yang tidak normal atau cara-cara yang keras. Hitler, seorang tokoh yang sangat dikenal baik di Jerman. Dunia pun mengakuinya sebagai pemimpin organisasi yang punya nama besar. Dia sangat terkenal. Tapi apa yang dikenal dari diri Hitler? Dia seorang pemimpin yang diktator. Dia membunuh ribuan orang Yahudi di Jerman dan Eropa hanya oleh karena balas dendam. Ada dendam kesumat yang dia miliki kepada orang Yahudi, sehingga dia otoriter kejam. Saudara, jiwanya terluka. Yang terakhir dari 10 tanda alam bawah sadar terluka, yaitu hiperbola, yaitu satu karakter orang yang melebih-lebihkan, tidak proporsional. Dia melihat kejadian di pinggir jalan, ada satu orang terluka, ya karena dia histeris, dia bilang banyak sekali orang terluka di sana. Ketika seorang temannya mengatakan pada dirinya, ya saya minta kepada Anda untuk mengangkat tangan. Ya, saya minta kepada Anda untuk mengangkat tangan. Ya. Tapi dia menilai bahwa dia disuruh untuk keluar dari ruangan itu dan meninggalkan pertemuan tersebut. Itu sesuatu yang berlebihan. Kenapa? Karena jiwanya tertolak. Jadi 10 tanda ini, mudah tertolak, mudah cemas, oversensitif, narsisme, rendah diri, emosional, perfeksionis,
antisosial, otoriter, dan hiperbola adalah 10 tanda alam bawah sadar Anda terluka. Jika Anda mengalami demikian, Anda bisa diberi kesempatan untuk bertanya lewat konsultasi kepada saya supaya Anda bisa dilepaskan dari semua ini. Pertanyaan berikutnya, mengapa bisa terjadi jiwa yang bolong? Mengapa bisa jiwa kita tidak berdamai? Mengapa kita benci kepada diri kita? Mengapa kita menolak diri kita? Mengapa kita jadi orang-orang yang minder, orang-orang yang mudah cemas, orang-orang yang oversensitif, yang perfeksionis, dan sebagainya? Penyebabnya ada di dalam otak. Pertemuan ini menolong saudara bukan hanya untuk melihat dari sisi emosi, tapi mari kita belajar dari sisi intelektual. Ya, bahwa jiwa yang bolong, jiwa yang tertolak, jiwa yang ditolak oleh dirinya sendiri disebabkan oleh ada fungsi di otak manusia yang terganggu. Di dalam otak manusia ada salah satu jenis atau bagian dari otak disebut amigdala. Amigdala itu adalah bagian otak yang berfungsi untuk mengontrol emosi seseorang. Jiwa yang bolong atau jiwa yang ditolak oleh diri seseorang disebabkan oleh pusat kendali emosi atau amigdalanya yang belum dipulihkan. Mungkin di masa kecilnya dia dibuang, dia dibesarkan bukan dengan orang tuanya, tapi dengan kakek nenek atau dengan tetangga barangkali. Ya, seolah-olah dia tidak diharapkan lahir di keluarganya, dia merasa terbuang, tidak dihargai. Setiap penilaian buruk dari apa yang dia capai. Satu kali ada seorang bapak punya anak namanya Maria. Ya, dia seorang yang jago sekali mengetik dengan sistem manual, dan ada satu perlombaan di suatu kota, dia mendaftarkan diri untuk berlomba. Sang bapak seorang yang perfeksionis, dan akhirnya si anak belajar berlatih dan dia ikut perlombaan, dan dalam perlombaan itu adalah untuk mencari siapa yang bisa mengetik dengan sangat cepat. Dan apa yang terjadi? Si Maria mendapatkan peringkat kedua dalam perlombaan itu, dan dia sangat senang. Dia akhirnya membawa sertifikat kemenangan dan berikan kepada papanya. Apa respon bapaknya? Bapaknya berkata, Maria, kalau engkau berlatih lebih keras lagi, maka kau bisa mendapat peringkat pertama. Itu sangat tidak diduga. Respon Maria itu begitu kaget karena papanya berkata demikian. Padahal harapannya, papanya mengatakan, engkau anak yang luar biasa, engkau telah berjuang. Tapi yang terjadi adalah Maria merasa tidak diterima, rasa dipercayanya kurang. Akhirnya karena papanya mengatakan demikian, sejak hari itu Maria menyimpan mesin tiknya dan dia berjanji kepada dirinya, saya tidak akan pernah mengetik lagi. Sangat menyedihkan. Saudara-saudara yang terkasih, saudara yang saya kasihi dan saya hormati, hari ini penyebab jiwa yang bolong adalah pusat kendali emosi atau amigdala yang tidak dipulihkan. Salah satu penyebabnya pola asuh yang salah. Minggu depan saya akan sampaikan pola asuh yang benar dan secara detail seperti apa. Sedikit saya sampaikan bahwa kendali emosi yang salah disebabkan oleh pola asuh yang salah. Setiap orang itu dilahirkan dari ayah dan ibu. Salah satu penyebab pola asuh yang salah adalah ketika anak yang lahir tidak dibesarkan oleh kedua orang tua yang lengkap atau single parent. Apakah orang tuanya sedang pergi keluar kota tugas, ataukah orang tuanya sudah tidak ada lagi seseorang, sehingga akhirnya dia tidak mendapatkan satu didikan yang lengkap. Misalnya ada satu cerita seorang anak laki-laki di bawah usia 12 tahun dibesarkan hanya oleh seorang ibu. Dan anak ini sangat dekat dengan ibunya, anak laki-laki ini, boy. Akhirnya dia melihat bagaimana ibunya make up, berpakaian, dan akhirnya dia pun mengikuti cara atau gaya ibunya, dan akhirnya anak laki-laki ini bertumbuh secara fisik sebagai laki-laki, tapi secara sifat seperti seorang perempuan. Saudara, itu menunjukkan bahwa pola asuh yang tidak seimbang akan menyebabkan pertumbuhan yang tidak seimbang. Ya. Nah, saudara terkasih, demikian juga sebaliknya ketika seorang dibesarkan hanya dengan seorang ayah tanpa seorang ibu, maka dia akan menjadi seorang anak yang kuat, keras, dan tidak boleh cengeng, ya, tidak boleh punya empati, karena fungsi empati itu diberikan oleh seorang ibu.
Oleh karena itu, pola asuh yang tidak seimbang akan menyebabkan emosi yang tidak seimbang. Sementara dia bertumbuh, dia akan menjadi anak yang tidak bisa membangun relasi dengan sopan kepada orang lain karena dia dibesarkan oleh seorang ayah yang keras, tegas, dan tidak atau kurang empati sama orang lain. Saudara, hari ini inilah pengantar yang saya bisa sampaikan. Jika Anda ingin mengetahui apakah Anda ada di dalam 10 jiwa yang bolong atau beberapa, atau Anda ingin pertolongan untuk keluar dari masalah-masalah hidup Anda, saudara bisa menghubungi saya di nomor yang sudah saya pernah sampaikan, atau saudara bisa chat di Instagram saya ini, dan saya akan meresponi, dan saudara akan dilayani secara spesial lewat konsultasi, dan bahkan saudara bisa ditolong untuk menemukan bagaimana masa lalu Anda dan bagaimana rencana Anda ke depan akan bisa diketahui melalui tes kepribadian yang akan saya berikan secara gratis. Oleh sebab itu, pastikan Anda yang sudah bergabung di live Instagram saya hari ini untuk bisa men-chatting saya dengan berkata, "Pak, saya butuh pertolongan, butuh konsultasi." Ya, Anda bisa mengirimkan nomor handphone yang ada WhatsApp-nya supaya kita bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan baik dan detail. Jadi hari ini, jika kita ingin berdamai dengan diri kita, yang pertama kita harus memiliki jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat dibangun oleh rasa memiliki atau dikasihi yang proporsional, kedua rasa dipercaya, dan ketiga rasa aman. Ketiga hal ini harus terintegrasi satu sama lain. Dan jikalau Anda menemukan jiwa yang tidak sehat, mungkin Anda terjebak kepada 10 alam bawah sadar yang terluka. Ya, Anda harus berangkat dari ketidakbaikan itu untuk menuju jiwa yang sehat. Kenapa? Karena jiwa yang sehat akan membuat Anda bisa buat keputusan yang baik dalam hidup Anda. Kalau Anda punya jiwa yang sehat, maka Anda bisa memiliki masa depan yang cerah. Anda memiliki teman-teman yang baik, Anda memiliki karir yang baik, Anda memiliki studi yang berkembang. Karena jiwa yang sehat adalah komando hidup Anda, pemimpin hidup Anda. Seperti Nelson Mandela berkata, "Aku adalah pemenang jiwa." Sehingga ketika dia berkata demikian, Nelson Mandela menjadi orang yang luar biasa. Dia seorang kulit hitam di Afrika Selatan yang menjadi presiden pertama berkulit hitam. Dan yang kedua, dia bisa mendamaikan kulit putih dan kulit hitam di Afrika karena dia mengendalikan jiwanya, sekalipun dia punya masa lalu yang gelap, yang suram, tapi dia mau bergerak, dia mau bangkit, dan dia seorang pemenang jiwanya. Pemirsa, saudara-saudara yang menyaksikan live Instagram saya, jangan lupa Anda bisa hubungi saya atau Anda chatting di Instagram saya. Anda katakan apa yang kebutuhan Anda, saya akan lakukan konsultasi. Dan jangan lupa cantumkan nomor WA Anda, saya akan lakukan sebisa mungkin dan sudah akan mendapatkan layanan terbaik. Dan sebagai akhir dari sesi saya malam hari, saya mengundang jika Anda yang ingin membangun satu karakter yang unggul, baik dalam rumah tangga Anda, dalam karir, dalam bisnis Anda, dalam studi Anda, di dalam kehidupan sosial Anda, kami memiliki layanan sekolah karakter. Sekolah karakter yang memiliki 50 life skill yang ditopang oleh karakter unggul, ditopang oleh kompetensi yang unggul, sehingga berbasis karakter tersebut, karakter Anda akan menjadi orang-orang yang berhasil. Paket ini paket intensif yang memiliki 4 level, dan jikalau Anda tertarik, Anda yang sudah mengikuti sesi pertama dari Instagram saya akan mendapatkan harga khusus untuk bergabung dalam sekolah karakter yang saya buat. Sekolah karakter ini sangat terbukti sudah menolong banyak orang untuk sukses, bukan hanya dari segi keahlian, tapi karakternya, baik di studi, di karir, bisnis, di rumah tangga. Apalagi untuk suami istri ini sangat baik. Nah, sekolah karakter ini akan dimulai di bulan Agustus. Dan jikalau Anda yang hadir di Instagram saya pada malam hari ini, Anda bisa chatting lagi. Keuntungan keduanya, Anda bisa bergabung di sekolah karakter ini. Namanya School of Courage yang diselenggarakan oleh IC7 Academy. Maka Anda akan mendapatkan harga khusus untuk bergabung. Silakan hubungi
Instagram saya atau nomor saya yang pernah disampaikan di media sosial, maka saya akan terus bersama tim saya akan follow up. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk menyaksikan Instagram ini. Semoga Anda bisa sukses dan semoga Anda bisa meraih impian Anda menjadi yang terbaik. Salam damai, salam perempuan damai.